Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya Pak Catur Anang Hudoyo selaku Sekretaris PDM Kota Surabaya ya. Di podcast kali ini kita akan membahas terkait media dan digitalisasi di era sekarang atau di era Bapak. Baik. Nah, sebelumnya Pak Catur, gimana hari ini Pak Catur? Alhamdulillah di Surabaya yang panas ini, tetapi kita harus tetap senantiasa sejuk di hati, di pikiran maupun sejuk di harapan. Alhamdulillah, meskipun di cuaca Surabaya terlalu terang ya Pak ya, terlalu panas, kita harus happy juga Pak ya. Betul. Ya. Hari ini Pak Catur tetap aktif ya Pak di bagian media dan digitalisasi? Alhamdulillah betul, karena kebetulan background saya yang dulu saya dari televisi, kemudian ada perkembangan televisi untuk Muhammadiyah yang TV-mu, ya. Dan saya aktif sejak ada Facebook. Oh, ya, Facebook. Itu saya sudah sejak awal saya mengikuti, saya aktif di sana sampai sekarang. Begitu, dan saya kira itu perlu karena itu bagian dari kita mengkomunikasikan kepada masyarakat kegiatan kita. Wah, Pak Catur ini salah satu generasi boomer yang masih aktif di media sosial, satunya di Facebook. Ya, kebetulan saya juga masih aktif Pak di Facebook. Barangkali nanti di-add Facebook saya Pak. Siap. Oke, Mas Pak. Fani. Ini Pak Catur, ada pertanyaan dari netizen, dari Gen Z atau kalangan masyarakat nih, saya kurang tahu ya. Netizennya bertanya, Muhammadiyah ini kan organisasi besar Pak, tapi kenapa kadang di media sosial ini kadang sepi dan kalah dengan akun-akun yang baru muncul Pak. Lah menurut Pak Catur sendiri nih, tantangannya di dunia digital hari ini apa sih Pak? Baik, Mas Fani ya. Ya. Saya kira memang Muhammadiyah itu di media digital, kemudian media sosial, itu kita memang, ini fakta yang terjadi, kita terlambat. Ya, kita kalah dahulu dengan saudara-saudara kita dari saudara muda kita, dari ormas dan organisasi keagamaan, utamanya Nahdlatul Ulama. Jujur, dengan lahirnya Facebook saja dulu, tahun 2010-an itu Mas, kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Itu Kiai Mustafa Bisri, nah itu sudah main Facebook. Oh, nah, menarik. Kemudian beliau juga sudah belajar bagaimana berceramah, menyampaikan informasi dengan kamera seadanya. Saya ikuti di Facebook itu saat itu. Nah, tapi saya tidak melihat di saudara kita, khususnya di pimpinan atas PP, PW, BD saat itu belum menggunakan itu untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau khalayak. Ya, mungkin belum disebut netizen dulu ya. Nah, jujur kita terlambat. Itu fakta yang terjadi. Itu baru bisa aktif di Muhammadiyah, itu kelihatannya di Persyarikatan Muhammadiyah itu pandemi itu Mas. Oh iya, di waktu kelihatannya pandemi. Ya, pandemi itu karena apa? Karena saya teringat saat itu saya di pimpinan cabang Muhammadiyah Pakal Surabaya dan teman-teman PCM yang lain itu sempat menggagas bagaimana anak-anak muda kita itu melek digitalisasi. Betul, itu sempat kita gagas sebelum pandemi itu ya, sebelum pandemi. Menarik. Ya, nyaris mau diadakan, tapi faktanya kemudian kena pandemi, jadi tidak jadi. Nah, tapi bersyukur bahwa pandemi itu mengajarkan kepada persyarikatan untuk dakwah tidak dari mimbar ke mimbar saja, ya, dari masjid ke masjid saja, ya, tetapi dengan perkembangan teknologi itu harus dimanfaatkan. Karena waktu pandemi kan, jujur warga persyarikatan ini paling takut, ya, takut karena kita ini menggunakan logika, ya, pantasan. Akhirnya mau tidak mau menggunakan media digitalisasi, gitu Mas. Nah, alhamdulillah dengan itu, walaupun dengan terpaksa karena keadaan, akhirnya baru sadar. Ini sekali lagi baru sadar. Sehingga kalau dihitung dari sekarang ya mungkin baru
6 tahunan. Di selain organisasi yang lain sudah mendahului kita, kita terlambat. Tetapi kami masih yakin, Mas Fani, bahwa saudara kami di Perserikatan ini kan kaum intelektual. Ya, sepakat. Ya, tinggal disadarkan dan kelihatannya sudah mulai sadar bahwa tidak bisa tidak dakwah itu juga harus menggunakan media digitalisasi, mau tidak mau. Dan ini sudah mulai sadar, hanya saja memang masih butuh apa, Mas? Kebiasaan ya. Kebiasaan dan pengembangan kesadaran, ya kesadaran. Karena belum semuanya, jadi masih jujur di Muhammadiyah ini karena pandangannya kan kita kembali kepada Rasulullah seolah-olah harus mengikuti ke sana terus, tapi ternyata tidak juga. Pentologi itu tidak bisa tidak. Karena jujur penggunaan misalnya baca Al-Quran di gadget kita, di HP kita, handphone kita, itu dulu kan sempat masih ada pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, betul ya? Masih ada pandangan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sama bahwa membaca Al-Quran melalui gadget kita juga sah. Insya Allah juga berpahala. Nah, daripada kita buka ini nanti buka yang enggak, makanya lebih baik membaca Al-Quran, hadis, informasi yang baik. Mungkin juga sekarang dengan dakwah digital. Nah, saya kira itu. Gitu, Mas. Ya, menarik sih. Apa yang dikatakan Pak Catur ini benar sekali karena perlu kebiasaan diri ya. Karena Muhammadiyah ini lebih dikenal dengan dakwah yang kultural, konvensional. Ya. Tapi karena adanya pandemi itu, perubahan itu bisa dikatakan telat, tapi ya ada pembiasaan diri ya Pak. Betul. Karena semua di kalangan Muhammadiyah pasti berfastabil khair ya. Nah menarik juga nih karena kita terlalu terlalu konvensional ya, terlalu ke bawah, pada akhirnya ada pembiasaan diri. Nah ini menarik. Nah menurut Bapak ini tantangannya pada medianya atau cara penyampaian pesannya Pak kalau melakukan dakwah secara digital? Ya saya kira dua-duanya Mas Fani. Penggunaan media itu kan perlu dipelajari. Iya, bagaimana trik-trik atau kiat-kiatnya supaya pesan yang disampaikan itu sampai. Ya, ternyata kan sekarang itu yang disukai kan pesan-pesan pendek, ya, padat, berisi, menyenangkan, informatif, ya banyak hal yang gitu ya. Nah, daripada yang mungkin yang pesan panjang tetapi menjemukan. Nah, orang-orang sekarang ini apalagi juga udah saya yang praktis saja. Mageran Pak. Betul. Betul. Nah, itu yang perlu dipelajari bagaimana konten-konten ini, kemudian materinya seperti apa, kemudian nanti sasarannya siapa, terus harus model seperti apa, apakah kalau dakwah di mimbar dulu dengan pakaian yang kelihatan islami banget, mungkin sekarang kan udah tidak perlu. Ya seperti saya pakai rompi, mungkin pakai blangkon misalnya ya, pakai topi koboi, bisa diterima sudah. Karena bukan kepada apa yang di atributnya, tetapi materi ini bisa diterima isinya. Nah, oleh netizen atau khalayak atau warga keseluruhan atau pendengarnya. Ya, pendengarnya. Saya kira itu, Mas. Menarik, saya sepakat dengan perkataan karena yang dilihat sekarang meskipun pakaiannya serba formal Pak ya, tapi kata-kata yang isinya nggak mengena di kalangan anak-anak termasuk anak muda nih. Nah, ini Pak, ternyata pertanyaan lagi. Sekarang banyak anak muda belajar agama lewat TikTok, Instagram dan YouTube. Nah, dari Pak Catur sendiri, apakah di kalangan Muhammadiyah ini melihat fenomena ini sebagai tantangan atau justru peluang dakwah, Pak? Saya kira itu peluang dakwah dan sekaligus tantangan. Kami katakan peluang karena dengan ini, dan saya ini sudah di Muhammadiyah sudah mulai. Karena kami contoh misalnya Ketua PP dimintai kalimat-kalimat hari ini Pak, statement hari ini misalnya, atau note hari ini, kata-kata ini, quote hari ini, ya, itu kan sudah mulai ya. Itu menurut saya bagus, sehingga apa yang dimaui oleh netizen khususnya yang kaum muda itu sampai, ya, termasuk dengan mudah insya Allah akan tersampai. Nah,
peluang ini harus segera kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan bersama-sama, bahwa itu sebuah kepentingan kita bersama untuk dakwah persyarikatan ini bisa sampai kepada khalayak umum, netizen, utamanya kaum muda. Karena mau tidak mau ini menjadi tuntutan zaman, ya Mas ya. Ini perubahan. Kan kita tidak bisa meninggalkan perubahan, khususnya di perubahan digitalisasi media. Tidak bisa, kita harus ikuti. Tinggal bagaimana menggunakan, memanfaatkan media digital ini untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menunjang dakwah persyarikatan. Walaupun sekali lagi kita terlambat, ya, karena dua ini sudah lebih dulu. Artinya tidak hanya organisasi yang lain, tapi person-person, ya, yang mungkin belum berkapasitas sebagai ulama misalnya. Tapi karena dia menguasai medianya, sehingga seolah kadang-kadang apa yang disampaikan lebih membenarkan, ya, daripada para ulama-ulama di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, di MUI. Nah, tetapi sekali lagi itu juga tidak salah masyarakat, karena yang diterima, ya betul ya, yang diterima oleh masyarakat itu yang sering diterima, disampaikan itu. Nah, oleh karena itu warga persyarikatan mulai dari pimpinan wilayah, daerah, cabang, ya, bahkan ranting dan warga person-person Muhammadiyah harus belajar mengejar ketertinggalan, utamanya di digitalisasi dakwah ini. Ya, di sisi lain ada tantangannya, di sisi lain juga ada peluangnya, Pak ya. Ya, peluang, betul. Jadi ada hal menarik ya untuk itu. Nah, ini Pak pertanyaan terkait digitalisasi ya. Nah, ini ada netizen yang bertanya, Pak. Kalau mau sedekah kan cukup scan QRIS atau transfer. Nah, menurut Pak Catur sendiri, bagaimana sih digitalisasi mengubah cara masyarakat untuk berderma atau berdermawan, Pak? Menurut pandangan saya, secara pribadi, saya termasuk golongan apa ya? Kelas apa tadi ya? Orang-orang tua yang itu. Generasi kelompok. Kalau di masyarakat, kalangan tua sekarang generasi boomer, Pak. Boomer ya. Milenial. Boomer itu kadang-kadang memang masih tertatih-tatih, ya, mengikuti perkembangan zaman, ya. Termasuk pakai handphone salah satu. Ya makanya itu. Tetapi kebetulan mungkin saya, kebetulan dan teman-teman yang lain mungkin karena background-nya, pendidikannya tinggi, mungkin agak bisa. Tapi kan banyak juga yang kurang bisa dan akhirnya aku tidak senang, kurang senang. Nah, tapi kembali lagi untuk QRIS dan apa lagi itu? QRIS dan transfer. Saya aja masih sudah jujur wegah saya nih urusan itu. Kok bisa, Pak? Ya, enggak tahu. Itu mungkin yang penting saya bayar karena kebiasaan saja. Saya kira sebuah konvensional ya, mending bayar. Tetapi kan ya kadang-kadang mau ya harus belajar. Nah, tapi saya melihat teman-teman banyak juga yang seusia kami, boomer ini bisa. Nah, tetapi sekali lagi budaya transfer, kemudian QRIS itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, jangankan untuk transfer untuk bersedekah, misalnya infak, sedekah, membeli makanan yang seharga mungkin 15.000, 10.000 ya, betul ya. 5.000-an lah, Pak. Nah, 5.000 bahkan parkir. Nah, ya, dan menggunakan QRIS. Parkir digital. Nah, itu sudah saya kira sebuah tuntutan zaman. Nah, itu sekali lagi mau tidak mau kita harus mengikuti itu, dan saya kira itu ke depan ya harus dibiasakan karena ini adalah sekali lagi tuntutan perkembangan teknologi. Semuanya ingin cepat, ya betul ya. Semua ingin mudah. Ya, efisien, efektif, sehingga nggak harus bawa uang fresh money kemana-mana. Ya, tinggal. Atau kresek hitam dulu kalau orang tua itu, Pak. Nah, tinggal menurut saya keamanannya yang perlu ditingkatkan oleh para pemegang
otoritas, ya, mungkin dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Infocom, ya, Komdiki juga. Komdiki ya sekarang Komdiki, bahwa itu harus bagaimana orang dengan perkembangan teknologi ini mempercepat segala proses keuangan, tetapi tetap harus aman. Nah, nyamannya sudah karena cepat, tetapi amannya yang harus disadari berasa dan diamankan bersama-sama. Gitu Mas Fani. Nah, sepakat. Di sisi lain karena muda, di sisi lain juga harus mengamankan baik, karena terutama di kalangan banyak anak muda pun suka dengan hal-hal yang efisien. Betul. Ya. Tapi anak-anak muda pun juga ketakutan karena apakah ini aman atau diretas atau tidak ya di dunia digital sekarang. Nah ini Pak terkait lembaga sosial termasuk Lasismu Surabaya. Nah Pak, lembaga sosial seperti Lasismu itu lebih penting banyak bekerja atau banyak bercerita tentang pekerjaannya di media sosial. Nah menurut Bapak gimana Pak Catur sendiri? Ya memang berawal dari bercerita. Ya saya kira bercerita. Bagaimana misalnya seperti Lasismu, dan kalau saya dulu di SCTV, di Amal SCTV, bercerita semua kegiatannya apa saja. Kita sampaikan program-program kita, ya berarti kan itu bagian dari cerita ya. Program kita apa saja, betul. Terus kemudian dapat dari mana, berapa, kemudian disalurkan kepada siapa saja, dalam keadaan bagaimana, misalnya. Disalurkan untuk pendidikan misalnya, disalurkan untuk membantu bencana alam, disalurkan untuk membantu kaum duafa, ya, masyarakat yang lebih membutuhkan, ya, membantu pemerintah dalam mengatasi problem alam misalnya, ya, yang harus kita banyak menanam, ya, misalnya, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar diwujudkan. Nah, tapi di sisi lain saya kira Mas Fani, iya, Pak. Problem apa tadi? Lebih kepada bercerita atau terkait banyak bekerja atau banyak bercerita? Cerita atau penyampaian informasi lebih tepatnya. Bercerita itu kesannya kan hanya omong kosong. Tapi menyampaikan semua kegiatannya. Para filantropi ini itu baik dan harus, ya, baik dan harus. Tapi sekarang bagaimana menuju kepada tidak sekedar bercerita, tetapi bekerja, bekerja. Nah, bekerjanya bagaimana? Ya, salah satu bekerjanya para filantropi ini, termasuk Lasismu ini, adalah menyadarkan masyarakat bahwa diperlukan juga, selain kita bekerja, masing-masing orang, masyarakat ini bekerja, maka ada kewajiban. Ya, di Islam itu 2,5% dari apa yang didapat untuk orang lain. Membantu sesama, membantu orang yang membutuhkan, membantu saudara. Sekitarnya, lingkungan sekitar. Di mana saja. Nah, bisa di saudara kandung, saudara dekat, saudara warga sekitar, saudara jauh, maka saya kira lahirnya seperti Lasismu itu adalah mengumpulkan orang-orang yang mungkin bagaimana saya menyalurkannya. Nah, mungkin dia sadar mengeluarkan zakatnya atau infaknya yang 2,5% itu, tapi saya harus salurkan kemana? Maka filantropi seperti Lasismu ini adalah solusi. Nah, itu tugas daripada filantropi Lasismu untuk bekerja, menyadarkan masyarakat dan menggali kepada masyarakat. Ya, betul ya, menggali. Bekerjanya menggali, menyadarkan, menggali, memberikan pencerahan, pemahaman, akhirnya berbondong-bondong mereka untuk menyalurkan tadi 2,5% apa yang didapat melalui Lasismu. Itu saya kira sudah dilakukan. Tinggal bagaimana bekerja dalam arti bersungguh-sungguh. Nah, tentunya seperti yang topik obrolan kita kali ini, Mas Fani, betul? Yeah. Melalui
media digitalisasi. Jadi tidak cukup, mungkin sudah tidak masanya kita memberikan brosur. Iya. Ya betul ya. Benar, Terus benar, Pak. kaleng-kaleng di dengan kotak di perempatan, mungkin di jalan, sudah bukan masanya. Yuk masjid misalnya di saat Jumat masih khotbah Bergeser Jumat masih kotak bergeser kotak amal. Saya kira waktunya harus berubah tapi sudah mulai juga di masjid-masjid ada QRIS, Iya, transfer nomor sekian, rasismu, QRIS dan kita scan seterusnya. saja sudah masuk. Langsung bisa masuk. Itu dan saya kira tugas para dai itu juga menyampaikan di mimbar. Ya, karena belum banyak itu, maka tugas di mimbar menyampaikan hal seperti ini. Begitu Mas Fani. Berarti harus balance Pak ya antara kerja nyata sama publikasinya atau pergeseran untuk yang konvensional ke digitalisasi. Betul. Dan saya kira bercerita ya, itu sekaligus menyampaikan informasi, sekaligus bekerja. Nah, bagaimana sekarang itu tidak menjadi dualisme, tetapi menjadi satu kesatuan. Kita menggali dana masyarakat yang 2,5%, masuk yang infak, sedekah dan lain-lain, sekaligus kita informasikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif, efisien. Ya, ya betul gitu ya. Betul Pak. Betul. Ya. Nah, ini Pak ada pertanyaan nyeleneh nih dari netizen sebelum menuju ke sesi penutup ya Pak. Pak, menurut Bapak sendiri lebih penting punya banyak followers atau punya banyak kontribusi yang nyata? Ya kayak jalannya nih Pak. Secara kalau bicara kepada keagamaan ya mestinya kontribusi nyata. Tetapi mempunyai follower yang banyak, pengikut ya, teman, kembali kepada follower itu kan teman ya. Itu adalah sebuah keharusan. Semakin banyak teman, semakin banyak follower, maka akan semakin banyak sesuatu yang positif yang kita kerjakan bisa diketahui sehingga bisa mempengaruhi masyarakat. Maka saya kira sah-sah saja kita mencari follower yang banyak, kemudian menyampaikan informasi apa yang telah kita lakukan, termasuk misalnya di rasisme ini, itu sebuah keharusan. Bagaimana kita bisa dipahami program-program kita oleh orang lain, oleh masyarakat, kalau follower kita cuma 1.000, kan nggak tepat sasaran gitu. Coba kalau follower kita 10.000, nah, misalnya sampai 1 juta, itu kan berarti apa yang kita sampaikan, program-program yang kita sampaikan, pesan-pesan yang kita sampaikan, kegiatan yang kita sampaikan, maka itu akan diketahui oleh banyak khalayak dan itu akan menghasilkan sesuatu yang besar mestinya. Logikanya begitu, Mas Tani ya. Ini saya baru lihat Pak di Instagram. Ya. Insya Allah follower Masismu 2.300 lah. Insya Allah setelah podcast ini ya teman-teman, ini supaya meningkat ya Pak ya. Saya yakin followernya aktif-aktif, tidak jual beli Pak. Ya, berarti harus ini Pak ya. Di sisi lain ada kontribusi nyata, follower juga ada lah. Pasti di sisi lain kontribusi nyatanya sering dilakukan atau sering mendapat apresiasi, akuntabilitas, pasti pengikutnya juga banyak ya. Follower misalnya tidak usah jauh-jauh, karena tadi sudah sampaikan Mas Fani dan saya di Facebook ya. Itu kan mau kita harus punya banyak teman. Banyak rekan. Berapa Mas Fani punya misalnya? Saya di Instagram 500 Pak. Saya di Instagram belum, karena dunia saya nggak tahu, saya lebih nyaman di Facebook misalnya. Mestinya saya harus juga migrasi banyak-banyak ke Instagram. Tapi faktanya kebiasaan itu kan mengubah itu kan susah Mas. Kalau di Facebook saya banyak. Saya banyak. Nah itu contoh sehingga teman-teman kita mulai dari SD, SMP, SMA, belum lagi teman-teman persyarikatan. Bahkan saya punya teman yang belum pernah bertemu darat, tapi menjadi teman. Bahasanya tahu apa itu. Itu juga terjadi, dan itu saya kira bisa terjadi diskusi
secara intelektual maupun kemasyarakatan maupun agama melalui media digitalisasi. Nah, gitu Mas. Baik Pak. Terakhir nih Pak. Nah, ini terakhir. Tapi bukan terakhir terus, ini terakhir selesai. Ini terakhir Pak, di closing statement bagi Pak Catur. Di tengah media sosial Pak, digital, AI dan arus deras informasi yang begitu cepat ya Pak ya. Nilai apa sih Pak yang jangan sampai hilang dari generasi muda, termasuk generasi muda Muhammadiyah maupun anak muda Surabaya? Kira-kira. Baik, Mas Fani, saya kira yang perlu dipahamkan kepada anak muda, kita penggunaan pemanfaatan digitalisasi itu tuntutan zaman. Kita tetap harus ikuti dan manfaatkan itu untuk berbuat baik. Berarti berdakwah. Ya. Berarti kita secara pribadi menjadi dai-dai pemanfaatan digitalisasi ini, media digitalisasi ini. Tapi di sisi lain, Mas Fani, kita harus tetap mengaji, ya, itu secara konvensional juga. Artinya kita harus mengaji kepada guru-guru yang berkompeten. Karena dengan digitalisasi kan kita tidak bisa melihat sosoknya, langkah konkretnya apa, arahnya kemana, contohnya seperti apa. Ya, tetapi kalau secara konvensional hanya berhadapan langsung kepada guru-guru kita akan tahu guru kita ini kualitasnya seperti apa, akhlaknya bagaimana, fakta keluarganya seperti apa, penyampaiannya insya Allah juga bisa dijadikan contoh suri tauladan, betul gitu ya? Betul. Nah itu diperlukan, sehingga setidaknya dengan apalagi dengan konvensional kita bisa silaturahim langsung, ya tidak hanya melalui digital, dengan langsung itu saya kira mestinya pahalanya berbeda, karena kalau digital dari jauh gitu saja kan ya gampang ya, tapi coba saya punya guru saya berada di Jakarta misalnya, saya harus ke sana mengeluarkan dana, waktu, ya. Kemudian meninggalkan kesibukan untuk bersilaturahim kepada guru saya atau teman saya, itu tidak bisa dihitung dengan uang, dan itu adalah bernilai ibadah tersendiri. Nah, saya kira dua-duanya harus dijalankan. Nah, penggunaan media digital karena suatu keadaan harus kita lakukan. Di sisi lain komunikasi person to person secara langsung, ya, darat dengan para saudara kita itu sungguh diperlukan, karena itu akan menyatukan hati, ya. Persepsi juga ya. Persepsi langsung, tidak satu arah, bisa dua arah, ya. Kemudian kita juga bisa berdua atau bertiga atau berbanyak bercuhat ria. Ya, kalau di media kan kita terkontrol ya. Tidak bisa kita mengungkapkan yang tidak pas misalnya. Secara lugas. Betul. Walaupun misalnya lihat juga yang negatif-negatif juga banyak, tapi itu kan sisi lain. Kita bicara hal yang baik, maka tetap yang konvensional ini juga saya kira bisa dijaga. Dua-duanya bisa dilakukan bersamaan untuk meraih sesuatu yang lebih baik, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Begitu Mas Fani. Ya. Menarik nih Pak. Jadi teman-teman, rekan-rekan atau netizen, secanggih apapun ya, dari teknologi media digital, tetap ada nilai-nilai yang harus jaga, baik nilai secara profesional, secara langsung, maupun nilai-nilai digital. Karena sejatinya manusia itu harus semuanya dilakukan bersamaan ya. Kalau kebanyakan digital juga gak baik, secara konvensional kita akan ketinggalan pada zamannya. Jangan lupa ini Mas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saya kira tadi apapun perkembangan dunia ini harus kita niatkan untuk beribadah. Sehingga dengan perkembangan teknologi ini kita ikuti untuk berdakwah, beribadah, ya semuanya akan bernilai ibadah. Ya. Perkembangan baca Quran, hadis di sini kita nilaikan ibadah. Ya betul ya. Ya betul. Kita berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh untuk menjalin persaudaraan, insya Allah bernilai ibadah.
kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada orang lain, saudara kita, insya Allah bernilai ibadah. Mengingatkan pun misalnya, yang penting sekarang menjaga bahasa, menjaga bahasa. Itu yang saya lihat kadang-kadang di dunia media sosial khususnya, bila ada sesuatu orang sesukanya menyalahkan, mengumpat, menjelekkan dan lain-lain. Saya kira itu perlu disadarkan, dikurangi. Penggunanya tidak harus begitu. Kalau kita bisa berbicara, menulis yang baik, kenapa kita mesti berbicara yang jelek? Nah, itu ya, menulis yang jelek. Saya kira itu perlu sekali lagi untuk bersama-sama menyadarkan bahwa semua itu, mari kita niatkan untuk senantiasa berbuat baik. Saya kira itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Catur. Ini sangat menarik ya, ada insight-insight yang baru untuk pada netizen. Kalau menuliskan al-qalam ya Pak ya. Betul. Kita berkolam ya di media sosial dengan yang baik, sampaikan dengan kebenaran dan menggunakan media dengan bijaksana. Di sisi lain menjaga nilai konvensional, di sisi lain juga tetap ya mengikuti perkembangan zaman dengan hal-hal yang baik. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Pak Catur atas waktunya. Terima kasih. Para netizen jangan lupa ya berdonasi, berzakat, infak sodako di Lasismu Surabaya. Nanti ada ini nomor rekening QRIS ya di sini tim media, tim editor. Jangan lupa dimasukkan. Terima kasih. Bila evisa bilhaq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.